Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pemberitahuan hari ini jalan yang rute dekat dulu. Ya, coba nunggu instruksi dari kantor. Ya, kalau mungkin malam ini kontainer bisa jalan, kalian pulang dulu untuk bantu bongkar dulu kontainer yang 40 feet ya, soalnya ini besar, yang paling panjang. Jadi tolong semua yang ada bantu dulu biar supaya jadi lebih ringan ya. Nah, ini kemarin saya Sabtu ya, saya pergi ke mana itu? Tasiknya mana? Cibalong. Rute cukup jauh ya. Kita Sinarjaya kemarin menghadiri 40 harinya almarhum Pak Armen Kusnadi ya. Mungkin kalian paham ya, beliau ini kan konsumen lama ya, yang mungkin salah satu konsumen yang setia menggunakan produk Sinarjaya. Dan beliau itu juga pernah memberikan satu bantuan ya kepada sales kami yang jurusan di sekitar Cibalong di sana ya, bahkan sampai naik kendaraan ngantar-ngantar sales untuk jumpa konsumen. Maka saya sering bilang, kebaikan orang sekecil apapun, jangan yang ngomong yang besar ya, sekecil apapun saya selalu ingat dan saya selalu nggak pernah lupa ya. Sebagian orang kan biasa misalnya sudah dibantu, sudah di apa tuh kan biasa lupa. Terus juga bahkan mungkin menjadikan satu seolah bantuan orang lain itu dianggap itu tidak berarti apa-apa. Kalau bagi saya, jangan ngomong yang besar, sekecil apapun saya akan selalu ingat. Dan kebetulan waktu kemarin Sabtu itu 40 harinya tahlilan untuk beliau, sengaja saya datang ke sana ya untuk mendoakan beliau supaya dilapangkan ini amal ibadahnya supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi tempat di sisi Allah yang terbaik. Ya, makanya orang harus jangan makan kacang lupa kulit, atau istilahnya ya nggak pernah mau mengingat kebaikan orang lain. Ini orang-orang yang seperti ini menurut saya kurang baik lah ya. Nah, situasi juga di lapangan dalam minggu ini kalian harus hati-hati, takut ada kegiatan orang menyampaikan aspirasi segala macam ya, takut ada kerumunan, kalian menghindar aja. Nah, kebetulan hari ini saya mau mendemokan daripada tinta cair daripada SC Ink. Ya, ini di sini ada air ya. Nah, ini air. Nah, ini mungkin tadi nggak kelihatan, disangkanya ini akrilik biasa. Ini ada air. Nah, bisa lihat dari ada gelombang ini ya. Nah, saya mau nyoba SC Ink ini dengan dye. Itu kalau dicemplungin ke air itu bisa tahan berapa lama ya. Ini bukan pigmen ya, ini dye ya. Dye ini kalau yang merek lain jangan ngomong tunggu lama ya, begitu dicemplung itu langsung bleber dan langsung buyar. Maka saya lihatkan di sini, bukan berarti SC Ink dimasukin ke air ini, maksudnya dye ya, dimasukkan ke air ini terus dia nggak blobor, bukan seperti itu
ya pasti blobor, cuman bisa tahan berapa lama. Kalau yang lain kan begitu masuk tuh langsung pudar, langsung berbaur. Nah ini kita mau lihat dengan SJ ini bisa tahan berapa lama. Ya, coba dicoba. Dicoba dan kita bisa dilihat pakai tisu, ya. Kita dari tray aja langsung itu kita nggak ini apa namanya itu nggak ada blobor. Nah setelah nggak di blobor tadi digosok pakai tisu, kita coba dicemplungin ke sini, ya. Dia tahan berapa? Coba pakai timer, satu orang pegang timer pakai HP. Maksudnya timer tadi masuk setelah ini, setelah nyemplung ke air. Ini nggak ada trik, ya, nggak ada trik kamera. Ini langsung, ya, langsung, ya. Coba marketing bisa lihat berdiri, bisa lihat, ya. Kita langsung cemplungin. Ya, langsung cemplungin ke air. Timer pasang. Berapa lama dia blobor? Timer di sini aja. Ada standnya nggak? Yang ya. Berapa menit dia Baru dari print terus digosok, Ya. langsung dicemplungin tanpa menunggu lama kering. ya. Iya kan? Nah, Ini bukan sulap ya. Ini hanya melihatkan kualitas kekuatan daripada tinta SJ Ink tipe yang dye. tipe dye. Ini Dan hasilnya juga bisa dilihat ya. Hasilnya meskipun Iya. dalam air masih tuh, jelas. masih jelas. Ini nggak ada rekayasa. Air ya. Dan ini bukan Air. bukan pigmen, sekali lagi saya ulang-ulang, bukan pigmen, ini dye, ya. Maka dilihat berapa lama nanti dia pudarnya. Mungkin lebih ekstrim lagi kita gosok di dalam air ya. Nah, Gimana? coba digosok, Nah, kita digosok dari air. Nah, coba tuh. tetap nggak ada. Nah, masih. Wah, hebat ya. Nah, ini udah 1 menit ada? Ada lebih. Yang Coba lebih lihat. ini ya ini digosok di dalam air. Ya, digosok dalam air, coba lihat. Tidak ada tinta Oh, yang melebar. lihatin, ini tisunya, ada kotak deketin ke kamera. Ada Masih bersih. ini nggak? Ada Masih kotor, bersih, putih. masih putih. Nah ini hebatnya SJ Ink ya. Ini bukan pigmen, sekali lagi, bukan art paper, bukan Ya, bukan art paper, AP, bukan pigmen. bukan AP, bukan pigmen, tapi dye. Dye. Ya ini lihat spektakuler kan, luar biasa. Coba yang lain jangan ngomong digosok seperti tadi ya. Ya, Baru keluarnya langsung dia bleber, Ya, langsung luntur. langsung luntur. Udah luntur belum? Nggak bakalan luntur kalau digosok. Bukan. Sekarang udah luntur belum? Udah berapa? Udah ada Oh, berapa menit? Itu masih nyalain stop watch tapi lebih dari waktu mati. Cok. 2 menit setengah. Coba. Kalau 5 menit aja nggak luntur, ya itu udah luar biasa ini. Ya. Ya, jadi nanti kita setelah 5 menit kita balik lagi meeting lagi. Ya, menunggu waktu sambil menunggu waktu. ya kita Lunturnya berapa lama gitu. Ini bukan nggak luntur ya, ini luntur. cuma Ya. bisa sehari ya. Cuman bisa nggak seberapa lama ini kita di... Kalau nanti beres meeting nggak luntur, wah udah. Nah kalau nanti udah beres meeting nggak luntur, spektakuler ya. Percayakan pada ini SJ Ink. Ya ini SJ Ink ini luar biasa ya. Nah ini universal ya, ini bisa dipakai untuk Epson, dipakai untuk Canon, HP, Brother, plotter bahkan ya, yang plotter yang Ecotank. Jadi ini kita bisa dilihat spektakulernya daripada tinta SJ.
Jadi ini bukan bukan kualitas abal-abal. Ya, coba gosok lagi, pakai tisu lagi, coba gosok lagi. Mungkin orang sangkanya ini pigmen ya, bukan ini dye. Oh, lihat sampai sekarang ini masih tetap bertahan. Ya, udah berapa menit? Udah 4 menit. 4 menit. Nanti udah 5 menit sambil kita ini ya kita kita bisa lihat Yang lebih cepat rusak kertasnya malah. kertasnya ya. Kertasnya duluan rusak kena air. Nah, inilah yang namanya tinta yang berkualitas ya. Jadi jangan selalu cari murah ya, kualitasnya seperti apa. Nah, yang murah itu paling-paling 10 sampai 15 ribu lembar satu botol ini. Ini kita bisa 40 sampai 50 ribu lembar. Jadi kalau yang lain harganya 125 ribu, kita memang Sinar Jaya, saya jelaskan, Sinar Jaya selalu kita jual barang lebih mahal dari yang lain. Ya, ini saya jelaskan dulu. Lebih mahal daripada yang lain. Kenapa? Saya bukan ngejar murah, tapi ngejar kualitas. Setelah ngejar kualitas, dia hasil lembarannya juga jauh lebih irit dibandingkan yang lain. Jadi walaupun harganya lebih mahal, jatuh per lembarnya justru paling murah. Tuh. Karena ini bisa 50 ribu lembar, ya paling borosnya 40 ribu lembar. Ya, jadi dengan pemahaman tadi, cost per lembarnya itu cuma 3 perak. Kalau mungkin kamu pakai yang murah, itu cost per lembarnya itu bisa 10 rupiahan. Ya, jadi mana yang lebih murah? Kadang-kadang kan gini ya, sebagian orang saya edukasikan begini, itu selalu mengambil pemahaman kontra. Alah, Sinar Jaya itu paling-paling mahal, harganya mahal. Ada sebagian orang nggak pernah mempelajari gitu. Kayak toner fotokopi, kenapa kemarin baru datang 1 kontainer, terus datang lagi 1 kontainer, besok datang lagi 1 kontainer lagi. Kalau dipikirkan fotokopi ini sedang sepi, kenapa bisa begitu permintaan pasarnya begitu banyak? Karena merek yang biasa pakai merek lain, yang orang yang sadar yang mau menerima edukasi ini, akhirnya balik pakai SC. Sampaikan terima kasih pada Pak Haji siapa kemarin di Bogor? Yang inti kolam. Inti Kolam itu, PT Inti Kolam, ya. Ya, semoga Pak Haji selalu sehat, dari merek lain sekarang pakai SC. Sampaikan Pak Haji Surip juga ya. Ya, nanti ditunggu orderannya sehingga nantinya kalau 2 yang pemain besar itu di Bogor sudah pakai SC, itu kembali lagi di Bogor dan sekitarnya itu market daripada Sinar Jaya lagi. Nah, ini juga sama. Tony sampaikan ke konsumen di Rawamangun, di Tugu Tani, di daerah Ben Hill, pokoknya sekitar Jakarta. Ini video ini lihatkan sama mereka. Ya, ini udah berapa menit? 7 menit. Masih stay tune? Ini lihat, tuh masih bertahan yang belum ini. Sekali lagi, ini bukan nggak luntur, bisa luntur. Namanya dye itu bisa luntur. Jadi jangan ngomong tuh buktinya luntur. Saya bilang bukan nggak bisa luntur, cuman ini dengan mau tahu bisa tahan sampai berapa menit lunturnya daripada direndam dari air itu. Ya, ini kalau pigmen nggak aneh. Ini dye menunjukkan betapa kualitasnya daripada SC Ink ini. Nah, toner pun sama. Ya, kita toner sampai berkontainer datang. Itu kontainer bukan sedikit loh. 25 ton satu kontainer itu. Ya. Jadi dengan 25 ton tadi itu kalau 1 kilo bisa 30.000 lembar tin, 1 kilo 30.000 lembar kali 25 ton itu berapa lembar? 750 juta lembar. Bayangin aja itu.
Itu dalam hanya 2 minggu habis, 2 minggu habis. Jadi itulah saya terima kasih kepada konsumen yang sudah menyadari betapa kualitasnya daripada toner SJ. Nah juga ini bisa sampaikan betapa kualitasnya tinta SJ Ink direndam di air. Ini air ya, nih dikiranya nanti, nah air. Nanti dikiranya ini apa? Bukan kolam renang, dieksakannya nggak ada air karena dia bersih, bening. Jadi takut orang nggak ini. Jangan minta yang macam-macam direndam pakai bensin ya. Nah, ada juga nanti ya namanya tuh yang melihat sosial media ada yang aneh-aneh. Ya misalnya nanti bisa kalau mau buktikan bagus jangan direndam di air, direndam di mana pakai alkohol katanya. Aduh nggak normal juga itu ya. Itu kalau ada yang nanya seperti itu temannya Ricky kali ya itu yang minta ditanam yang Buzzer. Katanya kalau bisa dicoba direndam pakai alkohol boleh, bisa nggak katanya. Nah itu pertanyaan konyol ya, yang nggak wajar lah. Jadi kita coba yang umum-umum, takut misalkan lagi di jalan kena hujan kan air itu karakternya. Terus misalkan ketumpahan minum segala macam. Kan yang paling takut tuh apa, daripada seketika tumpah gitu ya, langsung blobor gitu kan. Nah itu yang maksud saya itu seperti itu. Udah berapa menit? 10 menit. Ya, wah, masih stay tune ini. Ya, tuh. Ya, tuh. Tisunya liatin. Ya, kertasnya udah mulai mau rusak nih. Nah, kertasnya yang rusak. Ya, karena kertasnya yang rusak. Fotonya malah itu, Pak. Fotonya nggak apa-apa, coba liatin tisunya. Ya. Masih bersih. Bukan main kan? Udah 11 menit. 11 menit. Makanya untuk di Jakarta, Tony sampaikan sama mereka. lihat airnya masih bening, coba. Airnya masih bening? Ya. Jadi sampaikan ke konsumen, ini bukan sulap. Misalnya, berani nggak depan saya misalnya, saya kasih air, ya silakan Pak, saya tunggu. Ya, karena kita bukan karena di kantor aja, dagang ya, jangan sulap-sulapan yang kampungan-kampungan lah ya. Justru banyak orang tuh kadang-kadang saya suka aneh gitu. Udah tahu ya, kayak mesin ini, mesin 15160, udah tahu di online tuh nggak ada spare part. Masih tetap aja beli. Padahal udah nantinya udah pakai sebulan, 2 bulan. Jangan ngomong apa-apalah. Fitrol aja nggak jalan, Fitrol mesin jalan nggak? Nggak. Ya? Timing bell putus, jalan nggak mesin? Nyarinya kemana spare partnya? Jangan kepedean banget. Ada orang yang udah live kita banyak, dikasih edukasi juga begitu detail ya, tapi orang tetap aja dia cari online. Ya, dan ini ingetin ya Har ya. Ada orang yang beli mesin di Sinar Jaya. Terus yang beli lagi karena dia mikir di online murah. Nanti kalau mau servis, foto dulu dia punya nomor seri. Ya, nanti nanti saya kasih data. Mana aja yang Bandung siapa, Semarang siapa, Papua siapa, Aceh siapa, Gorontalo siapa, misalnya Padang siapa. Itu nanti dikelompokkan sama saya. Nomor mesinnya misalnya dari Padang misalnya. Nomornya coba sorot dulu nomor serinya. Begitu kamu di Padang, kelompok Padang nggak ada daripada nomor seri, tolak. Nggak usah video call. Maaf, ini Bapak bukan beli dari Sinajaya. Karena masalah mereka ada sebagian gini. Mungkin pemahamannya terlalu simpel dalam hidup ya. Kita ngobrol nih sambil nunggu ini ya. Ini nggak ada skip ya. Nah, jadi sengaja kamera ke sini terus, nggak liatin saya ke sini terus. Pikir gini, Sinajaya kan nggak akan tahu pakai SJ enggaknya juga kan nggak ngerti. Nah, pikirannya kan seperti itu. Padahal kita punya color detector. Jadi kita bisa lihat tinta itu dari SJ bukan. Ya, jadi jangan bohongin Sinajaya, nggak bisa. Pak,
kita main di usaha yang level besar. Mungkin pola pikiran saya juga tidak sesimpel yang Anda pikirkan, ya. Berani dagang besar, pastikan ada antisipasinya, proteknya, terus juga sistemnya, terus juga strateginya, antisipasi kelicikan-kelicikan orang segala macam, itu udah kita persiapkan. Nggak mungkin lah orang dagang besar, ya, terus juga kita sembarangan asal dengan sesimpel pikiran orang yang sederhana, itu jauh nggak seperti itu. Ya karena yang dimainkan juga bukan uang 1 juta, 2 juta, ya, itu puluhan M satu item. Kenapa harus puluhan M? Stok gudang 1 kontainer. Di perjalanan harus 1 kontainer. Terus produksi harus 1 kontainer. Jadi 1 item ini itu 3 modal. Karena kalau masa mau nunggu barang di sini habis baru pesan, kan nggak mungkin. Nah terus juga masa udah tinggal sedikit baru mau minta produksi, perjalanan sini aja hampir 1 bulan, 3 minggu. Bagaimana kalau modal 1 lipat? Maka dengan pemahaman berani pakai modal besar, otomatis kan sudah melalui asam garam, sudah melalui pemahaman-pemahaman yang apa ya, yang sudah terukur semuanya. Maka dengan pemahaman seperti ini, ya orang misalnya saya edukasikan seperti ini, mungkin orang yang kelas bawah, yang mungkin kopi center yang kecil, paling tersenyum-senyum, itu dagang, promosi itu. Berani dagang besar, bukan itu kualitasnya yang dipertontonkan kepada konsumen, bukan. Karena masalahnya apa? Contoh aja, sekelas saya promosi. Saya selaku owner. Promosikan seperti ini, kalau barang itu jelek, bayangkan saja kamu. Itu bisa ditertawakan orang sesosmed. Orang akan mengatakan tuh si Nadia gila itu. Barang jelek aja dipromosikan, asal dipromosikan, asal ini. Waduh, berani main besar, otomatis resikonya besar. Kalau kualitas kamu jelek, ya, kualitas kamu jelek, modal kamu puluh-puluh miliar tuh hancur total semuanya. Barang kamu nggak bisa keluar. Maka saya berani tampil, berani menyampaikan ini karena adalah satu kebenaran daripada kualitas. Kalau kualitasnya nggak baik, kualitasnya nggak bagus, saya tidak mungkin tampil di sosmed. Karena akan dilihat orang banyak, nama Sinarjaya ambruk, dan orang sosmed itu per detik nama kamu bisa hancur, nama kamu bisa habis dalam 1 detik. Karena yang lihat tuh jutaan, puluhan juta, mungkin ratusan juta, mungkin miliaran orang yang lihat. Kan sangat riskan, sangat bahaya. Maka kalau barang kualitasnya tidak bagus, saya tidak pernah akan mempromosikan. Nah, kalau orang yang mungkin punya kopi center yang cuma punya mesin 1, 2, nertawain saya, kepagian kamu belum tahu apa-apa. Kalau kamu rugi, paling-paling beli 1 botol. Paling rugi beli 1 liter. Kalau saya kualitasnya jelek, kalau rugi, 1 kontainer kurang lebih 3,5 M. Berarti kamu 10 M sekian tuh dalam sekejap hancur kamu. Kenapa? Barang kamu nggak ada yang beli. Yang di gudang juga nggak ada yang dibeli. Datang lagi juga menemuin gudang, malah justru barangnya juga tambah banyak yang nggak bisa terjualnya. Yang sedang produksi juga udah kamu bayar, itu dia otomatis kirim ke sini, kamu tinggal meneteskan air mata. Meneteskan air mata melihat satu tumpukan barang yang tidak bisa jadi uang. Bayangkan saja, saya tidak mungkin sebodoh seperti itu untuk dagang. Maka berani saya tampil, berarti saya punya kualitas yang bisa diandalkan. Kontrol, bagaimana, sudah pudar?
Sudah 18 menit, masih bertahan. Masih bertahan ya. Oke. Masih. Ya, kita terus lagi ya. Coba gosok lagi. Ini rusak nih kertasnya. Kertasnya yang rusak. Iya. Ya udah. Oke. Yang penting ini nggak luntur. Nggak ada luntur. Tangguh kan? Ya, kertas Nah. udah mulai mau. Biarin dulu, Ar. Biar sampai dia remuk dengan sendirinya. Ya, biar dia remuk dengan sendirinya. Masih aman, air masih bening. Airnya masih bening ya, masih bersih, nggak ada warna airnya ya. Oke, kita terusin lagi. Begitupun juga saya sering promosikan menggunakan SC-Ink ini, headnya akan jadi awet. Kembalikan lagi, saya tidak pernah ngomong kalau pakai SC-Ink, headnya tidak akan rusak. Saya tidak pernah ngomong seperti itu. Walaupun pakai SC-Ink, pada satu hari, ya, pada satu hari, head itu akan rusak. Seperti manusia, pada satu hari, ya mati. Sama hukumnya. Jangan nanti menganggap seolah saya promosi itu kalau udah pakai SC itu headnya nggak akan rusak seumur umur. Ya nggak gitu juga, pabrik tutup dong, bangkrut pabriknya. Ya, nah terus manusia nggak boleh mati, udah nggak ada yang mati. Bumi ini terlalu berat. Sekarang udah 5 sekian miliar. Ya nanti kalau nggak mati-mati orang kan lahir terus. Ya, nah, itu udah 10 M. 10 M masih nggak lama nggak mati-mati. 20 M. Bumi ini kuat nggak nahannya? Nah, logika aja. Semuanya itu jangan ngikutin pola pikir yang terlalu sederhana, ya, terlalu simpel. Saya berani mengeluarkan uang banyak, satu item puluhan M, saya ingatkan. Satu item. Ya. Kalau kamu 10 item tinggal kamu hitung. Tinggal kamu kalikan saja. Dan semua legal. Kita semua melalui pelabuhan resmi dengan dokumen resmi, dengan izin import resmi, dengan API yang dimiliki oleh Sinarjaya. API itu angka penunjuk import. Ya, jadi saya nggak pakai dompleng API orang lain. Saya punya surat API sendiri. Ya, jadi itu banyak orang kan kalau mau import nggak punya API, dia pinjam. Seperti saya punya, dia pinjam sama saya. Ya, satu kontainer besar itu kalau nggak salah dia pinjam dengan 10 juta kalau nggak salah. Bayar saya 10 juta pinjam API itu. Kalau yang kecil 5 juta. Mungkin lupa lagi saya juga karena saya nggak pernah pinjemin orang. Kenapa? Kalau barangnya legal, lah kalau barangnya dalamnya barang-barang yang ilegal gimana itu? Kan saya ke bawah-bawah nantinya. Jadi saya nggak pernah nafsu atau tergiur oleh surat tadi pinjamkan sama orang. Nggak pernah seperti itu. Nah terus sekali lagi, dengan kualitas yang bagus, head kamu akan lebih aman, lebih awet. Kamu beli di online, mesin, saya sering bilang, satu komponen aja, jangan banyak. Satu komponen aja kamu nggak ada, mesin kamu tidur. Dan jangan bikin Sinarjaya dianggap orang bodoh. Ya, saya bisa jual sampai 700 sampai 800 unit dari mulai COVID sampai sekarang. Bukan orang yang bahasa itunya tuh orang cawe-cawe. Ya, jadi kalau kamu mau nakalin saya, mau cari peluang saya, nggak mungkin. Ya, sini ada sistem dan kamu nanti beli di luar satu ada rusak. Pak, telepon Pak Hari, mesin saya rusak. Ya, nomor mesin dulu sorot. Nomor mesin dulu sorot. Oke? Tutup dulu, saya cek dulu di list saya, ada nggak mesin ini. Begitu, Pak, maaf, yang Bapak yang tadi disorot ke kami, itu tidak ada nomor serinya di tempat kami. Maaf, kami tidak bisa layani. Jangan marah, jangan marah. Sinarjaya bukan departemen sosial. Kami di sini adalah pedagang. Kami akan layanin orang yang beli mesin dari kami, termasuk spare part.
Nah, terus kamu beli di luar, ya pinter kamu dong. Terus spare part mau minta sama Sinar Jaya, mau minta teknisi Sinar Jaya. Saya bayar teknisi 1 orang 10 juta. 5 teknisi 50 juta. Yang mau bayar siapa? Pajak yang mau bayar siapa? Coba. Kan kita semuanya itu ada pengeluaran. Nah, terus juga cadangan spare part. Itu harus mengeluarkan berapa miliar untuk mencadangkan spare part. Bahkan spare part kami, kalau mengandalkan supply daripada di dalam negeri di sini, itu nggak akan ketutup. Karena masalahnya lemot di sini. Timing bel 1 aja bisa 3 bulan, 4 bulan baru keluar. Mesin sedang siap hari, sini mesin puluhan mesin servis. Hah? Itu speednya kayak onta itu. Bukan pakai pesawat luar angkasa. Kontaknya bisa lari. Onta masih bisa lari loh. Ini ontanya onta yang lagi bunting itu. Yang lagi hamil, jadi nggak bisa lari. Kalau nungguin itu kamu, mesin di sini bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Bahkan 7 bulan nggak ada spare part. Coba bayangkan. Saya yang beli dari kita udah 700 unit. Hampir 800 unit dari mulai COVID sampai sekarang. Itu gimana kita melayaninya? Kalau nggak disupport dari teman-teman saya di luar negeri. Jadi jangan ngegampangin. Beli mesin di online murah, senyum. Oke. Gampang, bawa ke Epson aja. Silahkan. Bawa ke Epson aja. Bawa kan? Daftar dulu. Pak, cuman timing bel. Tapi hal inden, Pak. Ini nurutin waiting list, Pak. Nggak bisa Bapak langsung ini. Nurutin urutan. Terima. Bayar dulu 250.000. Udah, mesin masuk, spare part. Aduh, mesin ini bagus nih, mulus nih. Kerjain sama gua nih. Komponen ini masih bagus. Gua ada di kantor nih kurang bagus ini. Bekas yang kemarin tuh siapa itu? Masukin. Yang bagus, ambil, jual. Lu tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Makanya di Sinar Jaya, saya bilang, teknisi di sini berani sumpah sama Al-Quran. Tidak ada spare part yang kami nakalin. Kenapa? Karena kami bukan service center. Kami di sini adalah menjual tinta cair, membantu mesinnya supaya jalan. Jadi bukan semata-mata cari uang dari spare part. Dari servis. Ya, dari servis. Servis di sini, kalau hanya timing bel, ditunggu. Kenapa? Ready. Kalau fitrol apa segala macam, nggak kertas, nggak main, ini. Oh, kamu tinggal telepon. Pak Hari, halo? Ada fitrol nggak? Ada. Ada ya, Pak Hari? Ada, ready selalu. Ada, ready. Mesin kamu beli di mana? Di tempat di luar. Pengen spare part di Sinar Jaya? Aduh, gua sekolah lulusan Beijing saya. The University of Beijing saya. MBA saya dapat dari sana. Kok saya kalah sama orang kampung? Yang mungkin notabene keluar dari kampung cuma baru mesin 1-2 biji. Aduh, balik lagi sekolah lagi ke sana. Manggul tas dong saya, ya. Jadi jangan seperti itu modelnya. Enak kamu, nggak enak di orang lain. Saya spare part walaupun kamu bayar 2 kali lipat, saya nggak akan jual. Kenapa? Spare part itu barang yang sangat sulit sekali dapatnya. Dan saya perlu lindungin orang yang beli mesin di Sinar Jaya. Itu 700 unit, 800 unit itu mesin tuh 1 hari, itu headnya harus ganti. Tinggal kapan kapan rusaknya head tadi. Tapi toh 1 hari, walaupun kalau mesinnya dipakai, kecuali ditongkrongin nggak dipakai. Kalau dipakai, itu headnya kalau udah pada 1 umur, ya harus diganti. Suka nggak suka tuh harus diganti. Bayangkan, 700, 800 unit. Kamu mungkin nggak, kalau bayangan kamu bisa ngumpulkan head sekaligus gitu banyak, sampai pecah kepala kamu pun nggak pernah ada. Jadi itu tiap hari harus datang. Tiap hari kita bikin PO, baru bisa ngumpulin. Nah,
Nanti silih berganti kan? Ganti. Keluar 10, datang 10. Keluar 20, datang 20. Terus ganti. Sehingga bergiliran semua akan kebagian. Tapi sekaligus kamu mau minta stok 800 unit, 800 pieces, ya nggak ada. Sampai kemanapun kamu nggak akan ada. Itulah yang harus kamu pikirkan. Bukan saya nggak mau jual spare part tadi. Nanti yang beli mesin di sini, bagaimana pertanggungjawaban saya? Nah terus kamu beli di online, mereka nggak usah bayar teknisi, nggak usah bayar pajak, nggak usah bayar listrik, nggak usah bayar apalah operasional. 100.000 dia untung, 100.000 dia jual juga, dia udah untung kok. Kan dia bersih. Lah kami, ya kan? Nah itu kalau kita jual ini garansi head 80.000 lembar, supaya tahu ya. Itu bukan diklaim sama Epson loh. Jangan salah. Ya, itu diklaim sama Sinar Jaya. Diklaim sama Sinar Jaya. Kalau ada kerusakan head atau ada accident segala macam, kita yang harus ganti, bukan orang lain. Sinar Jaya yang bertanggung jawab. Sinar Jaya bertanggung jawab. Coba kalau kamu di online, tanggung jawab apa mereka? Cobalah berpikir jernih. Ya, jangan kita memikirkan ya apa ya nama itu seenaknya. Oh, murah. Sinar Jaya mahal, Sinar Jaya mahal. Lu beli toner murah, 120.000, lembarannya 9.000, 10.000. Lu beli Sinar Jaya 140.000 sekian, kan? 22.000 untuk silver, 30.000 lembar Advan. Mana yang lebih mahal? Mana yang lebih murah? Sudahkah dikaji kamu? Dipelajarin kamu? Beli lebih murah 4 juta, 3 juta kamu mangkrak. Terus diservis 105 bulan, 6 bulan baru keluar spare partnya. Taruhlah ada spare partnya. 5 bulan kamu, 1 bulan 5 juta keuntungan, 5 bulan 25 juta hilang untung kamu. Sinar Jaya kamu, ditunggu. Kamu pulang bisa cetak duit lagi. Mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal? Sadarkah itu? Maka sekolah harus tinggi itu seperti itu. Lid, dulu kamu nyontek itu, masih nyontek nggak sekarang, Lid? Udah nggak, udah lulus aja. Ya, jadi itu udah belajar. Makanya harus belajar banyak dalam hidup. Ya, jauhkan licik, jauhkan curang, jauhkan dengki, jauhkan aji mumpung, jauhkan daripada iri dan sebagainya sama orang. Iri tidak membuat orang kamu lebih baik. Contoh, orang yang nggak mau pakai SC, kontra, nggak mau pakai toner SC, nggak mau pakai tinta cair SC. Yang rugi siapa? Ya dia. Kenapa? Nggak mau beli SC, beli yang lain. Lembarannya cuma berapa? Kos per lembar, kosnya aja kita paling 4,7 rupiah, 6,2 rupiah yang silver. Dia beli yang lain 15 rupiah, 14 rupiah, 12 rupiah. Apa lebih murah? Kan enggak. Rugi enggak? Rugi. Ini beli di luar, nggak mau beli di SJ. Gua ini kontra, beli di luar 125 murah. Jangan beli di SJ, mahal. Tuh lu gua dapat murah. Lembaran lu berapa? 15.000 lembar. Kamu beli di SJ 40 sampai 50.000 lembar. Testimoni si Oli itu 60.000 lembar. Mana yang murah, mana yang mahal? Saya berani dagang besar. Saya punya strategi, punya perhitungan. Bukan cara berpikir seperti mereka yang taunya cuman berkutat di uang, hanya segi uang, hanya masih main uang logam. Kita sudah main dolar. Resiko main dolar juga besar. Karena kalau kamu nggak ngerti main falas, nggak jeli main falas, kamu satu hari bisa rugi puluhan juta per hari. Kalau kamu nggak jeli, kalau kamu nggak paham, itu baru fluktuatifnya aja. Ada goncangan stabilitas keamanan, dolar naik. Ada perang,
dolar naik. Nanti ada kebijakan apa? Dolar turun. Turun tadi berapa? Harus kita hitung. Cepat ambil. Karena apa? Bila mana ini nanti situasinya ini naik lagi dolar, balik lagi ke asal. Kamu harus pandai cari celah di situ. Makanya untuk masalah sulit tadi, jangan apa? Sampai hari ini ada orang yang kekeh beli di online ini. Ada. Ingatin loh, catat dia punya itu nomor mesinnya. Jadi jangan sampai nanti datang ke sini ya atau telepon spare partnya aja nggak ada. Kita tidak jual spare part. Ya, tidak jual spare part. Ingatin. Ya, Har, tidak ada jual spare part. Betul. Yang ada bawa ke sini servis. Begitu bawa ke sini servis, ada sebagian pikir gini, gini. Nanti yang beli dari SJ, spare partnya ambil, pasangin ke sini. Nanti yang ini bawa ke SJ. SJ masih goblok katanya. Belum belajar dari saya. Saya udah pelajari. Kenapa? Ada orang kan gagah kan, beli timing belt. Udah maksa-maksa, saya bisa pasang. Beli, pasang. Apa? Sama mesinnya di tank-tank ke Sinar Jaya. Error. Jadi error mesinnya. Hasilnya goyang, error, nggak bisa jalan. Itu gampang emang. Semudah yang kamu bayangkan. Kalau semudah bayangkan, saya juga nggak mungkin hari ini. Kalau memang semudah seperti yang kamu pikirkan. Apalagi kamu lihat dunia fotokopi, semua pada jatuh. Yang pemain besar-besar semua jatuh. Semua pada nggak import lagi dan sebagainya. Makanya, karena yang besar-besar itu ada berapa nggak import lagi, ya peluanglah mereka merapat ke Sinar Jaya. Maka dalam kondisi ekonomi tidak baik, toner Sinar Jaya bukan makin sepi, malah makin naik. Permintaan makin banyak. Sehingga kita terus kejar terus kontainer. Karena ini di gudang udah kosong lagi. Ya, ini harus datang lagi. Ini mungkin besok atau lusa. Jadi ini kamu semua di lapangan nunggu instruksi, ya. Gimana ini? Wes masih. 36 menit. Bisa dilihat air masih bening. Ya, air masih bening. Kertasnya sudah mau sobek. Kertasnya sudah mau sobek. Tintanya masih oke. Kalau sini kurang jelas, tarik ke tengah. Sodik. Tarik ke tengah. Nah, lihat. Ada pudar nggak? Gosok ya? Gosok. Nah, itu. Nah, ininya gosok yang hijau. Nah, coba lihat. Hebat kan? Ini bukan sulap. Coba lihat airnya. Mau setengah jam airnya, lihat. Masih bersih. Malah kertasnya yang mau sobek. Malah kalah. Ngelipat kertasnya udah mulai. Ya, kertasnya sudah mau melipat. SJI-nya tintanya masih nempel. Masih nggak ada pudar-pudar sama sekali. Tuh. Air yang ngocor dari kertas. Nanti besok gini sales di luar, kalau toko bilang, wah itu mah sulap-sulapan Sinar Jaya, mungkin sudah air mulai sobek kertasnya, tintanya masih itu mah airnya dikasih air apa itu namanya? air jampe. Air dukun itu. Nanti bawa di tempat kamu dicobain, ya. Iya, dibuktikan di tempat kamu. Ya, jadi kalau dianggap SJ ini tipu-tipu, ya silahkan kamu nanti di sana, ya direndam juga di Baskom kalau nggak punya yang gini kan. Ya kalau Baskom sih punya kali Lid, masa Baskom aja nggak punya lu keterlaluan juga kamu, ya. Atau dikocor pakai kran juga. Terus pakai air kran gocor gini juga boleh. Kalau nggak punya ini, ya liatin hasilnya seperti ininya. Ya inilah mungkin saya edukasikan ini. Sorry. Edukasikan ini supaya lebih memberikan edukasi yang lebih baik ya kepada konsumen. Ya jadi jangan dianggap selalu kalau Sinar Jaya promosi itu cuman hanya promosi sebagai pedagang aja. Saya sering bilang
ada manusia ini yang harus dipahami dalam hidup, ya, dunia akhirat. Kamu pintar mempromosikan ini pada barangnya itu dengan sulap-sulapan. Satu hari kamu ingat, ya, ada urusan di akhirat. Tapi kalau saya dagang bisa memberikan keuntungan bagi orang banyak, ya hitung-hitung saya ibadah. Kamu pakai orang lain 15.000, 20.000 paling banyak, pakai SJ bisa 50.000, bahkan bisa 60.000, alhamdulillah. Ya kalau harga lebih mahal, ya jangan harap dong. Sekali lagi, tolong berpikir cerdas ya, berpikir positif. Kenapa? Nggak ada lah barang bagus, harganya lebih murah, itu belum pernah ada. Hukumnya, hukum pasar itu nggak pernah ada. Sekali lagi, bisakah sabun rinso, ya, sabun rinso atau sabun deterjen yang berkelas, harganya harus sama dengan sabun colek? Ini aja saya tanya, bisa nggak? Hah? Terus kamu beras rojo lele, ya, tapi pengen harganya harga beras yang kualitasnya agak burang-burang kayak gini modelnya. Kan nggak ada. SJ juga sama, jangan SJ mahal, SJ mahal, SJ mahal. Kerjanya cuma SJ mahal aja. Tapi kamu nggak tahu manfaatnya pakai SJ, produk SJ. Sampai hari ini ada beberapa kan dia nggak mau pakai laminating SJ itu apa? Saya cari yang murah. Saya cari yang murah. Ini juga bagus. Saya sering bilang, mana? Ya. Laminating. Kamu yang murah bisakah sebening ini? Yang udah dilaminating. Bisakah sebening ini? Bisakah sehebat ini tanpa bintik, tanpa ada garis-garis, tanpa melengkung? Nah, nih. Tebal. Dan setebal inikah 100 mikron? Ini tidak banci. Ya, bukan 100 mikron banci. Kalau pengen yang lebih murah dari Ponik, Rabbit. Karena Rabbit 90 mikron. Ini 100 mikron murni. Tidak ada tipu-tipu. Tidak ada tipu-tipu. Karena masalahnya apa? Bisa dilihat daripada kualitas seperti ini. Sebening kaca seperti ini. Kamu pakai yang murah. Warnanya juga setengah sedikit agak kuning. Ya. Dan juga dia di laminating, dia akan banyak gelombang. Terus harga ini harus sama dengan harga yang kelas biasa, yang harganya yang tipis, yang nggak ada dong. Saya minta keadilan aja dalam hidup, ya. Jangan membawa-bawa emosi dengki, berpikirnya sentimen seperti itu. Nggak selesai hidup kamu, nggak selesai. Belajar untuk apa? Lapang dada dalam hidup, ya. Terus juga belajar untuk memahami bagaimana kita dalam hidup ini melihat dengan apapun dari dimensi manapun, ya, dengan yang lebih positif seperti itu. Nah, ini meeting udah hampir berapa? Udah berapa lama ini? 40 menit, masih belum ini karena kalian juga harus jalan. Ya, ini membuktikan bagaimana kualitas daripada ini kertasnya yang sobek. Ya. Coba dilihat sama kamera lihat. Oh, kertasnya yang sobek, tintanya masih utuh. Ya. Oke. Namanya kertas direndam itu ya pasti kan dia sobek ya. Tidak pakai air macam-macam, ini air biasa ya. Tidak ada mengandung apa yang bisa memperkuat tinta, itu nggak ada. Kami nggak ada kerjaan yang serendah seperti itu. Tolonglah berpikir positif, berpikir baik ya. Nah, ini kertas sobek, dia punya tintanya masih ini. Sekali lagi, bukan pigmen.
Ya, saya ulangi, bukan pigmen, ini dye. Dye. Ini kalian buktikan semua, sampaikan ke konsumen. Oke, waktu juga udah makin siang. Terima kasih atas ininya sudah sabar untuk mendengar daripada edukasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jangan dibuang, jangan